Halo, apa kabar anak-anak pada hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Nah, saat ini Ibu akan perkenalkan diri. Nama Jane Soleran SPD, guru SMP Negeri 4 Ratahan. Saat ini akan menjelaskan tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, ayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Secara lebih sederhana, karena teks cerita fantasi ini merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulisnya. Oleh karena itu, jadi hal-hal yang diceritakan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi, ya. Tujuan teks cerita fantasi adalah untuk menghibur para pembaca serta meningkatkan daya imajinasi pembaca. Unsur-unsur ini bisa juga dikatakan ciri-ciri yang jadi pembeda antara teks cerita fantasi dengan jenis teks lainnya. 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 2. Ide cerita. 3. Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. 4. Tokoh unik memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. 6. Bahasa. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Boksrini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Boksrini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu, warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Mas. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi rimbunan pohon bambu yang runcing. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam, Boksrini bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas. Seminggu lagi, Boksrini takut lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Boksrini meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas, namun raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Itulah penjelasan singkat mengenai materi teks cerita fantasi. Terima kasih telah menonton.